Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM, Aprido The Mining Station. Selamat pagi, Apmenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di awal pekan? Ini Harpitnas ya. Masih ini ya, keinget dulu sebelum pandemi ya. Tetapi ada beberapa yang masih WFH lah ya. Oke, seperti biasa setiap Senin pagi jam 10 selepas Up News, saatnya kita akan belajar bersama tentang bisnis online dan bersama guru kita tentu saja. Anda yang ingin bergabung silakan saja, Anda bisa mengoptimalkan nomor WhatsApp kami di 0878 333 400 atau juga melalui Instagram live kami di Apridio SMG. Anda bisa menyimak siaran ini melalui live streaming juga di aprido.id, lewat radio juga di 98.5 FM dan juga Instagram Live. Oke, kita menyapa saja Mas Tommy yang sudah ada di ujung Instagramnya. Assalamualaikum dan selamat pagi Mas Tom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya apa kabar? Dahsyat selalu. Cie. Ini ada baru nih. Salah satu yang selalu dilakukan oleh Mas Tom adalah belajar terus dan belajar, dan ini sesuatu yang membuat Mas Tom ini ya mengeluarkan jurus baru nih, cia gitu. Oke, itu tadi sudah ada yang menyapa. Dari yang bergabung di Instagram Live ini, nanti kalau memang Anda ingin sharing silahkan ya. Kalau Anda punya bisnis, ada Samir_Samir Hai Samir ya. Baik, hari ini kita akan membahas satu tema yang dikirim oleh siapa nih? Oh, oleh Luian ada di Salatiga. Bikin toko jadi virtual. Mungkin yang dimaksud adalah offline kali ya Mas, menjadi online kali ya. Ini soalnya simpel banget. Bikin toko jadi virtual. Oke, nanti kita akan bahas tentu saja. Kalau Anda bisa memberikan satu ilustrasi toko apa yang sedang Anda kelola, kemudian mungkin juga apa yang membuat Anda sekarang mulai tertarik untuk melakukan bisnis lewat virtual atau toko virtual gitu ya. Sangat menarik sekali. Nah ini Mas, dari yang sudah ada, toko yang offline sudah ada, kemudian divirtualkan. Kayaknya banyak banget ya, yang karena memang harus mengikuti teknologi yang ada. Banyak toko-toko yang akhirnya juga melakukan servis pembelian atau penjualan lewat virtual ya Mas Tom ya. Betul Mbak, jadi ya namanya juga sekarang sudah menginjak zaman digital kan. Akhirnya ya banyak sekali perubahan gitu, perubahan karakter, perubahan habit ya, perubahan habit tingkah laku manusia dalam hal belanja gitu kan. Akhirnya ketika pandemi yang banyak di rumah, yang jadi andalan adalah online, jual beli online, orang belanja juga online gitu. Dan penjualan online pun semakin semangat, yang beli juga semangat gitu. Nah, karena memang ada perubahan habit ya Mas. Setidaknya harus online juga gitu. Oke. Baik, ini ada perubahan kebiasaan yang membuat orang jadi menuju ke era itu ya. Ada ide aja ini. Waduh, salah satu yang saya kagumi. Ada ide aja ini ya. Mas Wahyu. Luar biasa nih, lagi ditonton. Jadi malu kita ya. Oke, Jos, boleh dong kapan-kapan sharing ya, Mas, ada ide aja boleh. Ini. Oke. Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu ya. Mas, ini yang membuat langkah-langkah awalnya mungkin yang ditanyakan oleh Luwiang ya, sehingga tadi tokonya bisa menjadi virtual. Ya, toko untuk jadi virtual itu kan ada sekarang banyak sekali sih pilihannya ya. Yang pertama ada bisa kita bikin toko kita di sosial media.
Beberapa Oke. sosial media bahkan sudah memiliki fitur-fitur yang mendukung untuk itu. Yang sekarang sedang ngetren adalah Instagram Toko atau Instagram Shop kayak gitu kan. Di Facebook juga ada Facebook Marketplace dan kita bisa bikin katalog produk, etalase produk juga di fanpage. Kemudian kita juga bisa menggunakan marketplace. Nah, itu udah jelas khusus ya. Kalau marketplace memang Yeah. dipergunakan untuk kita bikin toko di sana. Jadi bisa digunakan juga. Kemudian ada beberapa vendor-vendor yang menawarkan aplikasi toko online. Itu juga bisa digunakan. Jadi kita tapi harus install dulu ya di Play Store atau di Apple seperti itu. Jadi harus beli dulu kalau yang itu sih. Biasanya sih harus beli dulu, tapi ada juga yang gratis, jadi bisa dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya yang berupa website. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih nih mana yang cocok, mana yang nyaman dilakukan ya, bisa melakukan membuat toko melalui 4 platform tadi. Oke. Gitu, Mbak. Ini dia sudah memberikan satu catatan lagi melengkapi di WhatsApp-nya. Tokonya kelontong. Bagaimana kalau virtual itu kan melayani ke mana? Ke jurusan yang jauh-jauh. Sementara kami keterbatasan tenaga. Apa yang harus kami lakukan untuk menyiapkan diri terjun ke dunia online? Terima kasih Pak Tommy, Ya, Mbak Santi. Oke. Betul. Online memang jangkauannya tuh luas banget ya, bisa nasional, bahkan bisa mancanegara. Tetapi bisa juga lokalan gitu. Kalau misalnya kita memang belum sanggup untuk nasional, ya kita jajahlah lokalnya kita gitu kan. Nah, dengan menggunakan media-media tadi, sosial media, kemudian menggunakan Facebook Marketplace itu paling bagus untuk jualan lokal. Intinya adalah ketika kita punya produk, ketika kita punya usaha, ketika kita punya jasa untuk dijual, ya kasih tahu orang-orang gitu kan, kasih tahu orang-orang di sekitar menggunakan apa, paling mudah menggunakan sosial media seperti itu. Nah, di sosial media kan sekarang fiturnya banyak, jadi walaupun toko kelontong juga kasih tahu lah eksistensi kita di online kan gitu, sehingga ya silahkan mulai buat sosial medianya minimal itu gitu kan. Kalau mungkin toko kelontong agak susah kalau marketplace, karena marketplace itu kan jangkauannya akan nasional. Kalau kita nanti nembaknya nembaknya hanya lokal, kita juga bisa menggunakan sosial media aja yang lokal nembaknya gitu, atau menggunakan ojol. Nah, di ojol itu kan ada mart juga kan, ada minimarket juga di situ, sehingga bisa digunakan kerjasama sama mereka sehingga menguasai wilayah lokal, kirim-kirim tetap di kota tempat kita berasal. Ya. Jadi diukur juga ya Mas, sesuai dengan kemampuan pelayanan, sehingga itu tidak mubazir. Tadi kalau Mas Tom bilang ada ke marketplace kan secara nasional, itu akan membuat orang jadi banyak kecewanya kalau kita maaf tidak melayani ya, gitu ya. Itu ya Luyan ya. Sekarang buka Grab kan Mbak, bisa beli beras, bisa beli sirup, bisa beli rokok bahkan. Jadi silakan bikin toko di ojol juga gitu. Itu yang jangkauan lingkupnya lebih localized ya. Itu silakan Mbak Luyan. Jadi Anda yang menginginkan mungkin memberikan pelayanan jemput bola, saat ini memang untuk yang nunggu toko aja nggak cukup ya. Tetapi Anda harus menawarkan salah satunya melalui virtual ini. Dulu sih enak ya Mas, kalau toko udah terkenal gitu, ditungguin aja orang pada datang gitu ya, dulu gitu ya. Iya. Sekarang kalau udah kelihatan orang makin males. Betul. Harganya sama, kemudian sekarang juga menghindari kerumunan dan lain-lain ya. Ada hal-hal yang membuat orang semakin sadar untuk bisa menjaga jarak dan juga tadi 3M itu ya. Mudah-mudahan advice dari Mas Tommy ini akan memberikan satu pencerahan bagi Anda yang mau mulai ya bergeser dari toko offline menjadi online. Salah satu yang bisa dilakukan karena tadi menyatakan bahwa ini adalah jaringannya lebih localized, Anda bisa menggunakan ojol untuk bersinergi. Itu jadi mudah banget ya, kan menghantarkan gitu ya. Dan itu ada ongkos kirimnya bisa lebih didiskusikan lagi. Terima kasih. Nah, ini kesadaran ini mungkin mulai dibangun oleh beberapa UMKM ya. Ini maksudnya UMKM ya Mas ya?
yang Ya. tidak hanya mengeluh dengan kondisi ini, tetapi bagaimana bisa menyesuaikan dengan habit orang yang sekarang sudah mulai berubah dengan mengoptimalkan digital sebagai salah satu sarananya. Baik. Betul sekali. Tapi kalau ngomong memang simpel banget ya Mas. Kalau ngomong ya yang Iyalah, diingat harus pastinya. melalui proses. Pastinya Proses dong. ya. Jadi jangan ngeluh ketika sudah mulai mempromosikan di sosial media. Tapi kok nggak ada yang beli-beli ya? Itu jangan ya. Harus hindari baper. Ya, iya. Ya walaupun online kan tetap harus ada jam kerja gitu. Jadi mau 4 jam, mau 8 jam gitu. Jadi ya harus seperti kita bekerja seperti biasanya ketika offline gitu. Tidak mentang-mentang ketika kita online terus mengurangi jam kerja, nggak gitu juga kan. Karena Betul. persaingan semakin ketat di online. Orang sudah benar-benar pada akhirnya nih ketika keadaan pandemi seperti ini, online nih jawabannya. Ya kan, karena kita akhirnya jarang keluar rumah juga, akhirnya ya prokes yang begitu ketat, PPKM, akhirnya kita memang porsinya lebih banyak di rumah. Ya sudah, berarti memang jam kerjanya pindah ke rumah gitu aja sih. Ya tetap jam kerja, tetap kan. Iya. Jangan malah dikurangi jam kerjanya gitu. Mentang-mentang sudah melalui online, kemudian lebih santai, itu akan lebih jauh daripada laku ya. Iya dong. Nah ini muncul lagi pertanyaan dari Wian ya. Mas Tommy, berarti soal harga saya harus upgrade atau gimana ya? Kan ada kerjasama dengan pihak-pihak lain. Ada pengalaman nggak Mas untuk bisa saya pertimbangkan dan saya rapatkan dengan keluarga juga? Oke. Nah, ada baiknya konsultasinya ke ke ojolnya ya misalnya ya. Dengan harga rata-rata seperti ini bagaimana ketika bekerja sama dengan ojol kayak gitu. Karena kan pastinya akan ada potongan harga juga dari mereka karena ojolnya kan harus dapat duit juga dong. Kan seperti itu. Nah, itu bisa dikonsultasikan kepada mereka. Tapi memang rata-rata teman-teman yang bekerja sama dengan ojol itu menaikkan sedikit harganya. Cuman kan ojol-ojol yang bersangkutan juga banyak promo-promo kan, jadi itu juga bisa membantu sih. Nah, mendingan dipastikan dengan ojolnya juga, ya sehingga akhirnya penentuan harga itu bisa tepat seperti itu. Kalau saya kan nggak ngerti nih barang yang dijual apa saja, item-itemnya dan sebagainya, tapi garis besarnya memang nanti akan ada potongan lah dari ojolnya itu, ya karena kita sudah dibantu juga sebagai pemilik usaha kan, ya harus ada keuntungan juga buat si ojol. Tentunya harus diskusi dulu supaya tahu gitu. Jadi pas daftar mungkin bisa bincang-bincang lah. Ini aku sebaiknya harus bina karena kalau misalnya dinaikkan nanti tidak bisa bersaing misalnya kayak gitu. Tapi kan di sisi lain si ojol ini banyak sekali nih, ya banyak sekali mengeluarkan promo-promo yang menguntungkan para pembeli seperti itu. Ya, oke. Nah itu bisa dioptimalkan ya Mbak Wian ya, karena memang beberapa pelanggan yang sudah dengan ojol itu akan mendapatkan reward dari dia yang sering menggunakan fasilitas ojol gitu. Jadi jangan khawatir. Silahkan bisa didiskusikan. Atau diniatkan gini ya Mas, bagi-bagi rezeki dengan orang, nanti rezeki akan datang lagi gitu ya. Kan gitu ya Mas ya? Ya bisa ya juga. Kan? Nah, kalau di kelontong ini mungkin akan lebih enak ya, ada subsidi silang ya. Ini yang bisa dinaikkan, ini ada turun. Gitu kayaknya gitu ya. Betul. Ada Betul, itu juga bisa bundling dilakukan apa-apa. strategi itu. Betul. Oke, baik. Selamat berbisnis di online. Welcome to online. Dan mudah-mudahan berhasil. Tentu saja ini adalah sesuatu yang baru, jadi kuncinya harus sabar dan berproses ya. Ada lagi nih. Enaknya kalau promo itu di waktu yang tepat kapan ya Mas untuk jualan kelontong itu? Waktunya. Oh, waktunya. Kapan aja ya? Ya, secara umum sih pas jam pagi, siang, dan malam gitu kan. Jadi kalau sekarang kan karena orang sering menggunakan atau memegang HP-nya ya tentunya
jam-jam ini bisa dilakukan, misalnya jam 6 sampai jam 9 itu kalau pagi. Kemudian diingatkan lagi nanti jam 11 sampai jam 13. Diingatkan lagi jam 17 sampai jam 20 atau 22. Itu ya jam-jam secara umum mau posting di media apapun tuh itulah 3 waktu itu tadi. Dalam sehari ya. Dalam sehari. Dalam sehari ya, jadi bukan seminggu. Karena kan harus buka toko setiap hari, sama sebetulnya ya. Di virtual juga kasih sama tahu. ya Mas ya. Sama. Baik, ini ada Angga dari 085602 sekian. Selamat pagi Coach Tom dan juga Mbak Santi. Selamat pagi adminnya juga dan Apredionya. Saya ingin bertanya kepada Mas Tom. Nama saya Angga. Saya punya bisnis fashion pria. Oke. Bagaimana ya Coach untuk membuat brand saya mudah ditemukan oleh konsumen? Oke, ya ini ada tahapan-tahapannya ya. Kalau di tempat kami tahapannya adalah kita harus riset dulu nih. Harus riset produk dulu di internet, kemudian kita nanti akan mengambil kata-kata yang sering diketikkan orang di internet ketika mencari produk kita, seperti itu. Kemudian menggunakan kata-kata tersebut sebagai judul, deskripsi, dan hashtag. Ya, kenapa kok kita menggunakan itu ya? Karena mereka itu menggunakan kata-kata yang diketikkan orang ya. Tadi brandnya fashion ya. Jadi orang itu kita tes dulu nih di Google, di mesin pencari. Orang tuh ketika mencari brand kita atau produk kita tuh mengetikkan apa aja di situ. Nah, kata-kata itu dijadikan judul, deskripsi, dan hashtag. Nah, dengan harapan nanti ketika kita posting, itu kita mudah ditemukan orang di internet sesuai dengan produk yang kita jual. Seperti itu secara garis besarnya kayak gitu ya. Tapi kalau ketika nanti praktek memang di awal itu agak ribet, effortnya cukup lumayan, tetapi kedepannya enak banget ya, sehingga supaya kita mudah ditemukan salah satunya caranya seperti itu. Oke, gitu ya Mas Angga. Jadi memang ada semacam survei juga ya Mas ya, harus dilakukan itu ya. Ya, Karena ada riset sehingga kita tidak bikin judul sembarangan kalau di kami. Tidak bikin judulnya sembarangan. Jadi ketika mau posting tuh judulnya apa ya? Enaknya ini aja, nggak bisa kayak gitu. Jadi betul-betul sesuai dengan kebutuhan pasarnya, kebutuhan orangnya. Orang itu ketika mencari produk kita tuh akan ngetikkan apa gitu kan. Saya jualannya kaos. Kaosnya kaos apa? Apakah kaos distro, kaos oblong, kaos sobek, atau kaos couple kan gitu. Nah, kaos couple yang seperti apa sih yang banyak dicari di internet, itu ada tuh nanti urutan-urutannya, sehingga betul-betul ketika kita riset itu kita benar-benar tahu kebutuhan pasar terhadap produk kita. Nah, itulah yang kata-kata itu nanti akan dijadikan judul, deskripsi, hashtag. Nah, gitu. Oke. Silakan Angga, sekarang udah dibantu ya kalau riset. Sekarang mah enak, searching aja di Google ya. Kata apa yang paling banyak. Iya. Nah, itu ya, semoga bisa membantu. Wah, dia munculkan lagi. Untuk bisa konsisten Coach, kadang-kadang naik turun ya, brand kita ditemukannya nggak bisa terus ada di posisi yang atas. Oh, mungkin yang dimaksud adalah SEC atau gimana ya Mas, yang itu yang berada itu di atas dinamikanya sih. Dinamikanya online seperti itu, makanya kenapa terjadi istilah begini, yang rajin yang menang di internet gitu. Jadi kita harus rajin posting, salah satunya kan itu. Karena ya sekali lagi jualan online itu kan sama dengan eksistensi. Nah, bagaimana eksistensi kita bisa konsisten? Ya posting. Ketika kompetitor 3 kali sehari, ya kita juga minimal harus sama atau lebih banyak, 2 kalinya misalnya 6 kali gitu kan, kompetitor 3 kali, kita 6 kali. Jadi itu untuk mempertahankan konsistensi supaya produk kita tetap ada di wilayah mencari. Nah, tinggal ya selebihnya tanyakan diri sendiri, saya sudah konsisten belum? Kalau saya sendiri belum konsisten, tentunya produk kita juga nggak akan konsisten di internet, gitu aja sih. Jadi konsistensi kalau di dunia bisnis online adalah narsis alias narsis. Iya, narsis. Gitu.
Gitu Mas Angga ya. Konsisten, eksis, kemudian narsis. Nah ini yang sis itu yang nanti akan membuat Anda gampang ditemukan ya. Ada Marlina, selamat pagi Apredio. Coach Tom, saya mau nanya nih. Bagaimana ya Coach bagaimana ya Coach kalau kita mau bikin harga promo di internet, di sosial media, dan yang saya tanyakan dari sekian sosial media yang ada, mana sih yang paling nendang untuk jualan? Ini pertanyaannya dua berarti ya. Bagaimana ketika mau bikin promo, kemudian di mana sih sosial media yang paling nendang untuk jualan? Sosial media yang paling nendang untuk jualan adalah sosial media yang sudah Anda pelajari sebelumnya gitu. Jadi semua tuh efektif. Tergantung kita sudah menguasai atau belum kan gitu. Jadi tidak ada apa ya, karena masing-masing tuh punya karakternya sendiri-sendiri dan punya kelebihannya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau saya bilang efektif. Kalau kita bisa gunakan semua, tapi kalau belum bisa ya silahkan kuasai dulu, belajar dulu. Nah kadang-kadang tuh kita masih suka percaya dengan katanya gitu. Katanya Facebook itu begini, katanya Instagram itu bisa begini, masih katanya gitu. Nah daripada katanya, mending kita belajar ikutan kelas gitu kan. Sehingga akhirnya kita punya percaya diri gitu. Nah percaya diri itulah yang akan bikin efektif. Gitu, daripada kata-katanya kan masih belum jelas kan. Nah, akhirnya ya sudah, daripada kita bimbang, ragu, kita belajar nih. Saya belajar Instagram, saya belajar TikTok, saya belajar apapun itu gitu kan, untuk memperkuat jualan kita di internet. Semua media efektif. Yang tidak efektif kita belum belajar, hanya berdasarkan katanya, kita akhirnya kan jadi trial and error Mbak, ya kan? Betul. Salah nih. Akhirnya jadi nggak efektif sendiri karena masih coba-coba, betul. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba, apalagi bicara usaha. Wah, ya. Iya. Jadi kalau yang namanya efektif atau nggak efektif itu sebenarnya trial and error itu bukan usaha ya, tetapi Anda hanya ingin bongkar pasang saja, main puzzle. Tapi kalau bisnis itu ada memang ya Mas, kondisi yang kadang-kadang tadi beberapa waktu yang lalu ada yang saya kok sudah online, sudah live, tapi tidak ada yang lihat gitu ya. Itu ada proses ya. Oke. Mas, yang kedua, bagaimana ketika mau memunculkan harga promo, Mas? Oh, mungkin ada yang mau di blow up ya kali ya. Ya silakan aja. Kalau harga promo itu kan sebetulnya itu haknya kita masing-masing kan. Jadi ya tampilkan saja. Jadi benar-benar di boost, di posting, bikin desain yang menarik agar orang ketika melihat desain kita itu sudah pengen nelpon gitu kan. Ya silakan aja. Kalau itu kan harga promo tuh ya kita kan nggak ngerti nih harga produknya berapa ya. Intinya kalau mau munculkan harga promo silakan. Misalnya selama 7 hari akan ada harga promo ya silakan diberitahu orang-orang. Intinya kan gitu sebetulnya, kita punya sesuatu, ya silakan beritahu orang-orang. Bagaimana cara beritahu orang-orang? Bisa lewat sosial media, bisa kita siaran langsung di platform-platform tersebut, seperti itu. Kasih tahu aja orang-orang. Pakai WA status juga bisa, gitu. Nah kalau bicara soal kapan waktunya, mungkin ketika Anda ada produk baru ya, mau di blow up, itu ya. Jadi untuk 10 pembeli pertama Anda mendapatkan harga sekian, misalnya itu bisa dilakukan. Atau memang sebaiknya kita bikin tidak hanya satu desain gitu. Misalnya kita bikin desain, desain 3 desain yang berbeda. Jadi kita bisa ganti-gantian gitu. Orang nggak monoton lihat desain yang itu aja. Betul. Dan itu kayaknya rame banget ya tokonya jadinya ya Mas ya. Iya. Ya namanya orang Indonesia kan senang dengan kata-kata promo, diskon, gratis, ya silakan dimanfaatkan itu. Jadi kata-katanya gede banget tuh, promo gitu kan. Promo. Hari Senin naik. Besok naik gitu ya, padahal nggak tahu ya besoknya besok kapan. Tapi suka sering itu ya, ada toko yang mau tutup gitu, cuci gudang gitu ya. Wah, gudangnya dicuci, disemprotin semua. Biasanya gitu ya.
Oke, ada salam dari Samarinda dari Kopi Ponco. Apa kabar Mas Ponco? Weh, Mudah-mudahan sehat selalu ya. halo bro. Wah, ini ditunggu Sukses. nih kopinya yang kiriman sampai ke Semarang nih Mas Ponco. Mas Ada Tom, Bu Yuli ini ada juga ya. Ata Hani mau Hani, Bu gabung. Yuli. Kita buka ya. Kita buka Bu Yuli ya. Boleh. Ata Hani ini Bu Yuli. Iya. Bu Yuli. Oke, Bu Yuli. Yang dari Pati. Oke. Oke, kita undang kembali Bu Yuli ini ya, yang kemarin sudah hadir. Kita akan coba ini karena beliau ini sangat banyak banget ya, networknya. Kemudian juga mungkin banyak cerita yang bisa di-sharekan juga di sini dan berbicara soal UMKM ini. Halo Bu. Kayaknya nggak siap ini Bu. Oke. Bu Baik. Yuli ini sampai dipromokin sama Pak Ganjar loh. Oh iya benar-benar ya. Nah, baik ini kita ke WhatsApp dulu sebelum menunggu Bu Yuli siap untuk kita sapa. Ada Ningsih. Selamat pagi Mbak Santi dan juga Coach Tommy. Saya Ningsih, saya jualan khusus t-shirt. T-shirtnya untuk olahraga dan itu pun segmennya adalah woman atau perempuan. Menurut Coach Tommy ini terlalu sempit nggak segmen yang saya garap? Terima kasih Ningsih. Oh, tentu tidak, tentu tidak. Jadi apa namanya? Kalau kita bisa jadi spesialis itu malah bagus ya. Jadi bagus kan. Kita ingat juga kemarin Mbak Felis ya. Felis itu kan juga apa namanya jualan kaos untuk senam, khusus untuk senam gitu, untuk olahraga gitu kan. Jadi tetap akan ada segmennya seperti itu. Apalagi kalau olahraga itu kan enak. Olahraga itu kan ada yang sendiri, ada yang berkelompok kan, ada yang punya grup, punya klub gitu. Artinya apa? Orang belinya nggak cuma satu gitu kan. Kalau misalnya pesanan klub kan tentunya akan lebih dari satu, bisa lebih dari selusin juga kan seperti itu. Nah, tinggal dimaksimalin saja, ya kan, diperluas jangkauannya seperti itu. Ini teman saya yang di Kudus ini dia produsen seragam atau baju-baju bela diri silat ya. Dia main di komunitas silat aja gila orderannya gitu. Karena kan kita tahu ya silat itu kan satu perguruan aja udah ribuan gitu. Per cabang mungkin ratusan. Banyak perguruan ya di Indonesia ya. Banyak perguruan di Indonesia aja dia udah kompalen lah istilahnya gitu. Tentunya tidak sempit, itu sangat besar. Karena jumlah wanita kan lebih besar di Indonesia dibanding pria gitu. Nah mungkin ada tips-tips Mas Tom, kemana ini Mbak Ningsih ini harus mencari apa ya, kayak jejaring ya, untuk bisa lebih. Ibu, nah kita sapa Ibu Yuli dulu ya. Ibu, selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik loh. Saya kok jadi ikut siaran ya? Iya nggak apa-apa. Sekarang Santi belum ketemu Ibu. Oh iya. Iya. Bu, gimana nih Bu kabarnya, bisnisnya? Ini kan lagi. Alhamdulillah. Orang betul-betul sadar ya Bu akan hidup sehat ya. Bagaimana Ibu Yuli membuat peluang-peluang ini untuk bisa meningkatkan usahanya dan juga membuat peluang kerja juga ya untuk masyarakat di sekitar ya Bu Yuli ya? Kok suaranya jadi kecil ya? Oh gitu. Suaranya mesti jadi selalu kecil. trouble kalau mau siaran. Iya, ini Bu, gimana nih Bu usahanya Bu? Dari waktu ke waktu. Usahanya gimana nih dari hari ke hari? Apalagi ini semua orang kan sadar ya bagaimana hidup sehat tentu saja membutuhkan konsumsi atau asupan-asupan yang sangat menyehatkan. Nah, Bu Yuli membuat sebuah peluang yang bisa dioptimalkan untuk bisnis dan juga memberikan peluang kerja ya untuk masyarakat di sekitar. Apa saja yang Ibu lakukan? Oh iya. Selamat siang Pak Tommy. Halo Bu Yuli.
Aku kok jadi siaran. Ya Mbak, ini Mbak siapa ya? Kemarin waktu sama saya kayaknya bukan Mbak ini Beda ya. lagi ya? Ya. Oh, bukan. Ini dengan Iya. Mbak Santi. Novik. Dulu Mbak Oh Novi iya, ya. selamat siang. Ya, siang Mbak Novi. Salam kenal dari Wale. saya. Oh, ini Mbak Santi. Oh, Iya. Iya, ini Santi Ibu. ya, selamat siang Mbak Santi. Grogi nih selalu apa kalau pas siaran mesti selalu grogi. Enggak apa-apa. Iya. Ibu bisa Ya, belajar tadi siaran dengan apa? saya belajar bisnis Oh, dengan iya. Ibu gitu ya. Belajar bisnis sama Pak Tommy aja. Oh gitu ya. Iya, gimana nih Bu? Ya, Yang dilakukan Bu kalau Yuli. untuk masalah pemberdayaan ya Mbak, itu kan itu kita memang kebetulan produknya itu saya yang tenaga untuk produksi adalah ibu-ibu di sekitar saya yang sudah biasa mereka membuat jamu untuk anak-anak atau keluarganya. Jadi awalnya itu yang jamu itu loh Bu, Mbak, yang rempah-rempah itu memang yang beras kencur atau kunir asem itu yang sudah biasa dibuat. Cuman Oke. setelah kemarin ya itu memang yang buat itu saya dengan ibu-ibu yang di Ibu-ibu. sini itu yang biasa dibuat. Cuman kemarin setelah waktu pengajuan halal kan kita membuat beberapa produk baru, inovasi produk baru yang direkomendasikan dari surat edaran kementerian itu loh Mbak, yang biasanya untuk COVID itu. Nah itu kita Oh, oke. itu inovasinya jadi ada beberapa produk baru yang merupakan mix dari rempah-rempah itu. Kita pelajari bareng-bareng. Jadi yang tadinya hanya beras kencur, kunir asem, jahe itu sekarang ada empon-empon, rimpang sari, semacamnya itu mengikuti resepnya mengikuti dari surat edaran Kementerian Kesehatan untuk COVID itu Mbak. Oke. Terus kalau untuk Jadi ini inovasi produknya itu. Iya. Kalau untuk madunya itu kan memang kita sudah lama itu kita pemberdayaannya itu, jadi lebahnya itu dipelihara di masing-masing rumah, rumah tetangga itu yang biasa punya nama istilahnya kan glodok nggih. Tempat lebahnya itu loh, rumah lebahnya itu kan namanya ya glodok itu karena kalau semuanya di tempat saya memang karena enggak bahan makanannya jadi kurang ya Mbak kalau itu saya pelihara sendiri. Jadi saya tempatkan di kebun-kebun. Terus karena ini lebahnya lebah liar, bukan lebah ternakan yang di angon itu loh, bukan. Ya, jadi lebah liar itu saya tinggal menyediakan glodok, kemudian saya tinggal di kebun-kebun yang banyak bunga atau banyak makanan-makanan untuk lebah itu. Tapi di sisi lain saya juga pemberdayaan dengan beberapa tetangga-tetangga yang memang sudah biasa punya lebah. Jadi mereka glodoknya itu saya ganti Mbak dengan yang lebih bersih dan lebih recommended untuk tempat habitat yang baru. Jadi misalnya seperti saya mengganti glodoknya, kalau dari hutan kan kadang bambu-bambu itu loh Mbak. Nah itu saya glodok kayu nangka Mbak. Kayu nangka itu recommended karena disukai lebah. Mungkin karena adem kali ya di dalam situ kali ya.
Terus itu bentuk glodoknya itu juga kita sesuaikan ya dengan habitat aslinya. Jadi yang panjang ya, yang bentuknya persegi panjang, terus kemudian tempat koloni dengan tempat madunya disendirikan agar pada saat dipanen itu kita tidak merusak koloni. Kadang kalau lebah liar itu kita ambil madu, lo koloninya rusak, itu mereka tersinggung kali ya Mbak, terus minggat gitu. Iya. Jadi lebah liar tidak seperti Bang Balio Sri gitu ya. Lebah liar tidak seperti lebah ternak. Kalau lebah ternak memang ya memang dipelihara sudah dan mapan, diberi makan di di glodoknya itu dibuatkan sarang. Pondasi sarang itu kalau lebah ternak kan yang bikin manusia. Tetapi kalau lebah liar itu dia bikin sendiri. Jadi kita hanya menyediakan tempat ya. Disitulah sisi pemberdayaannya Mbak. Jadi ditaruh di beberapa tetangga. Nanti mereka yang memelihara, terus madunya disetorkan ke saya. Gitu. Oke, baik. Bu Yuli kenapa tidak memelihara aja Bu? Ibu memilih lebah liar Ibu. Ada keunikan atau memang secara apa yang Ibu ini? Oh, jadi kalau lebah ternak itu soalnya itu loh Mbak, harus dalam koloni yang jumlah banyak dan harus pindah-pindah mengikuti bunga. Jadi kalau kita beli madu, misalnya madu randu, itu kan bunga randu. Ya itu ditempatkan di kebun randu di daerah yang itu. Dan kalau banyak untuk itunya ya distribusinya atau perpindahannya itu loh Mbak, saya yang nggak sanggup karena kan pindah kota semacam itu. Tapi kalau menangkarkan lebah liar itu kita ambil dari hutan, kemudian kita coba kita pelihara di rumah gitu. Jadi saya di belakang rumah ada semacam rumah-rumahan lebah, ada yang seperti rak-rakan gitu, tapi ada juga yang saya pasang soliter satu persatu, itu ada. Jadi lebih apa ya, dari sisi lingkungan hidup itu lebih kepada pelestarian lebah itu, karena semakin hutan semakin menipis, lebahnya kan juga semakin sedikit itu. Terus di sisi lain bahwa lebah ternak lebah liar itu makanannya lebih beragam. Di dalam hutan kan tidak ada yang ngasih makan. Jadi jadi kandungan madunya juga mineral dan vitamin itu, enzim-enzimnya itu loh Mbak, itu lebih bagus. Apalagi kalau dicoba ditangkarkan di rumah atau di kebun, itu kita bisa menanam tanaman obat-obatan yang nanti madunya akan disesap oleh tawonnya itu. Jadi semakin berkualitas makanan yang diberikan, maka akan semakin bagus juga kualitas madunya. Begitu. Jadi kualitas madu yang dihasilkan itu kan tergantung makanannya. Dan kalau lebah liar itu biasanya justru mereka tuh nggak mau kalau dikasih makan gula. Betul. Iya. Ibu ini berarti sekali dayung dua pulau dilalui ya, karena Ibu menanam tanaman obat-obatan tadi, kemudian di situ ada lebah liar juga, sehingga ini bisa satu bahan baku di situ saja ya, tidak mindo gaweni ya, artinya Ibu bisa memproduksi tadi jamu-jamuan, kemudian juga ada madu.
yang rempah-rempah itu tadi sebenarnya itu produk baru kok Mbak. Itu karena pandemi itu tadi saya Iya, betul. dulu itu saya hanya punya jahe sama di sirup? rempah-rempah. Jahe bubuk Mbak, jahe Oh, bubuk, bubuk. jahe Oke. madu. Ya, Hmm, jahe madu. Saya bikin inovasi, jahenya tak tambahi air madu. Jadi airnya Oke. pakai air perasan Air jahe madu. itu saya campur dengan madu. Iya. Iya. Itu terus sekarang semakin banyak ya memanfaatkan hasil kebun aja, Mbak. Baik, Bu Yuli terima kasih. Asik banget ya ngobrol sama Bu Yuli. Kapan-kapan kalau sudah nggak ada PPKM, nggak ada pandemi, Santi bersama Iya. teman-teman Apredio Ini akan tadi main ke sana, Bu temanya ya. apa kok saya tahu-tahu jadi ikut Temanya di- Bu Yuli lah pokoknya. Saya ikut Bu Yuli, gabung terima mau kasih. nonton kok malah loh videonya kok dibuka. Bu Yuli terima kasih Bu Yuli ya. Ini ada masukan Ya, juga dari makasih, Mas Mbak. Kopi Ponco ini. Mas Ya. Ponco memberikan masukan perlu tim memang coach untuk apa nih? Untuk tim desain, tim marketing, kemudian sosmed Oh, dan iya. lain-lain dan memang perlu dialokasikan untuk maintenance sosmed kita. Dan ini perlu budget khusus. Baik, Yuli terima kasih banyak Ibu. Sukses selalu, mudah-mudahan Ya. selalu berkah ya Bu ya untuk masyarakat Ya, juga. terima kasih Mbak. Makasih Ya. Pak. Sama-sama Bu Yuli. Terima kasih, sama-sama Bu Yuli. Baik, Mas Tommy, apa yang mau dikonklusikan di akhir pertemuan kita yang luar biasa dan tidak nyangka Bu Yuli juga kita undang ya. Silakan Mas Tommy. Ya kalau yang sesuai tema sih memang kita memang harus mulai beranjak ke online ya apapun itu. Baik barang atau jasa memang harus sudah mulai ke online karena Ya. di pandemi ini kan ya kita tahu sendiri lah banyak orang lebih banyak memegang HP-nya kan seperti itu dan Betul. habit kebiasaan orang juga sudah berubah nih. Nah, tentunya ketika kita melihat data dari marketplace ya, kalau saya lihat data dari marketplace, ternyata daya beli itu tidak turun loh. Daya beli itu boleh dibilang stabil dan agak meningkat malah. Karena di masa Oke. pandemi ini ternyata banyak sekali orang yang belanja gitu. Nah, artinya buat teman-teman yang mungkin sekarang produknya belum bisa bergerak di masa pandemi, cobalah beradaptasi. Ya, kita harus bisa membaca situasi juga supaya apa? Tidak bisa idealis dan kita punya produk yang bisa masuk di masa pandemi. Kak, contohnya Bu Yuli ini kan akhirnya beradaptasi ya. Ada informasi karena networknya cukup luas kan, ada informasi dari Kementerian Kesehatan. Oh, cobalah kamu bikin produk dengan resep ini. Nah, karena Ya. kumpulannya memang di daerah-daerah dibuat sebuah produk yang sesuai dengan anjuran pemerintah seperti itu. Nah, itu pun kita harus seperti itu juga. Nah, sekarang kan produk yang paling dicari memang berkaitan sama kesehatan tuh paling banyak lah. Kemudian mulai Betul. ke hobi. Nah, dua hal itu sih sebetulnya. Ketiga tuh sebetulnya hiburan. Nah, akhirnya 3 poin inilah yang kita bisa manfaatkan, kita bisa pertajam ketika di masa pandemi seperti ini. Gitu, Mbak Santi. Baik, terima kasih Coach Tommy, terima kasih Bu Yuli. Kita ketemu lagi ya pekan depan dengan tema yang lain. Dan saya Santi Siap. Rosalia pamit. Sukses untuk Anda dari Apredio. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Minimum Station.